Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program berita Kalimantan Selatan. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah selama 1 bulan, banjir di Desa Hambawang, Kabupaten Barito Kuala belum juga surut. Cuaca ekstrim mulai terjadi di Kabupaten Tabalong. Warga diimbau mewaspadai banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Kalsel ditargetkan bisa mencapai swasembada sapi pada tahun 2029 mendatang. Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP Negeri 27 Banjarmasin menggelar festival kuliner. Kegiatan berlangsung di halaman SMP 27 di Kecamatan Banjarmasin Utara pada Rabu pagi yang lalu. Festival kuliner ini terbuka untuk umum dan melibatkan ratusan siswa dari kelas 7, 8, hingga 9. Para siswa memasarkan berbagai produk makanan dan minuman yang mereka buat sendiri. Kita itu untuk melatih anak-anak sini untuk bisa berjuang untuk kedepannya, habis SMA bekerja berusaha sekolah. Nah, apa aja nih yang dijual para siswa di sini nih? Macam-macam, tapi kalau kelas 7 itu khusus untuk minuman, kelas 8, 9 itu makanan ringan. Ada target nggak untuk hari ini? Targetnya itu balik modal aja, sesuai modal yang dikeluarkan. Jadi untuk produknya sendiri, ini masing-masing siswa yang bikin ya? Oke, dibantu orang tuanya juga. Wakil Kepala Kurikulum SMP Negeri 27 Banjarmasin menjelaskan, festival kuliner ini merupakan bagian dari Market Day yang tujuannya untuk mengajari siswa berwirausaha. Tujuan kegiatannya adalah mengenalkan kepada anak-anak bagaimana cara berwirausaha, bagaimana mereka mengenal seperti apa sih proses pembuatan produk tersebut. Mulai dari mereka menghitung berapa modalnya, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara memasarkannya. Ya bagus lah buat yang belajar untuk dagang kan, buat anak-anak SMP ini bagus ngajar supaya bisa nyari uang gitu loh, bikin masakan sendiri, ala-ala sendiri, bagus. Jadi ini kegiatan positif Bu ya? Positif banget. Festival kuliner ini juga merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang menjadi sarana untuk siswa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar cara berwirausaha, mulai dari menyiapkan modal, mengolah produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Dedi Junaidi melaporkan dari Kota Banjarmasin. Kolam renang idaman di Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru akan direnovasi lagi tahun 2025 ini. Aset pemerintah Kota Banjarbaru ini sebelumnya telah direnovasi tahap pertama dan rampung akhir Desember 2024 lalu. Renovasi tahap keduanya akan dikerjakan tahun ini dengan menyasar sejumlah fasilitas, di antaranya kolam renang khusus perempuan, kantin, pintu masuk, dan loker atau tempat penyimpanan barang. Pemkot Banjarbaru berharap dengan fasilitas yang lebih, kolam renang idaman bisa meningkatkan pendapatan aset daerah atau PAD. Kolam renang idaman yang sudah dilakukan renovasi ya, di tahun 2024 kemarin. Tim khususnya dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota untuk masyarakat Banjarbaru. Jadi kolam renang ini harapannya ya yang jelas meningkatkan prestasi aktif nantinya
dan masyarakat Banjarbaru yang menikmati kolam renang sebagai juga objek wisata ya, di Banjarbaru, dan implikasi kedepannya juga karena nanti ada renovasi lanjutan tahap 2 menambah nilai ekonomi masyarakat. Kita melihat ada beberapa sarana yang perlu direnovasi di 2025 atau 2026. Salah satunya adalah sarana untuk kolam perempuan yang insya Allah katanya 2025 akan dibangun. Kemudian kantin yang saat ini juga masuk perencanaan di 2025. Kemudian pintu masuk. Kemudian juga loker di dalam di tempat bilas. Nah, ada 4 item ini yang mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di 2025 dan atau 2026. Pendapatan aset daerah dari kolam renang idaman ditargetkan mencapai 1,4 miliar rupiah tahun 2025 ini. Fahmi Demusfa dan Dedi Junaidi melaporkan dari Kota Banjarbaru. Seorang pria di Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan, menekuni usaha pembuatan alat musik tradisional khas Kalimantan bernama panting. Berbekal ilmu otodidak, Fahrul Anwar memproduksi ribuan alat musik panting secara konsisten sejak 2015 silam. Selain panting, Anwar juga memproduksi beberapa alat musik tradisional lain, diantaranya sape yang merupakan alat musik khas suku Dayak. Pria berusia 32 tahun ini membuat kedua jenis alat musik tersebut menggunakan bahan baku dari beberapa jenis kayu seperti kalampan, jingah, dan kayu binjai. Kayu-kayu ini ia datangkan dari beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Baritokuala. Sebelum diolah, kayu akan dikeringkan secara alami tanpa terkena sinar matahari langsung. Setelah kering, kayu dibentuk dan diukir, kemudian dihaluskan, diberi cat warna, serta pasangi senar. Proses produksi untuk satu buah panting maupun sape memakan waktu sekitar 5 hari. Anwar mengatakan, ia menekuni pembuatan alat musik tradisional untuk melestarikan warisan budaya. Otodidak, jadi kan karena sering memainkan alat ini, jadi kita mempelajari organologinya tentang ini seperti pemutar atau necknya ini. Jadi melakukan riset sedikit-sedikit. Ya. Kalau mulai aktifnya sendiri tuh tahun berapa sih Bang? Aktif produksi itu sekitaran di akhiran tahun 2015-an setelah lulus kuliah. Dalam sebulan mampu bikin berapa banyak nih? Biasanya 15-20-an biasanya. Mudah-mudahan budaya kita tetap terjaga, kesenian kita berkembang dan lebih diminati dari kita lokal ataupun yang dari luar. Anwar memasarkan alat musik panting dan sape melalui media sosial yang peminatnya tak hanya dari tanah air, namun juga mancanegara. Dari usahanya ini, Anwar meraup cuan sekitar 7 juta rupiah per bulan. Dedi Junaidi melaporkan dari Kabupaten Baritokuala. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadia Aura Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan salam wajah sampai Kaputing.